Satu kalau dilihat produksi judi online ini, bandar-bandarnya kan berada di luar Indonesia. Ya mungkin adalah agen-agennya di Indonesia dan polisi lagi memburu mereka lah hari ini, gitu. Namun kalau yang di luar Indonesia ini nggak diatasi, dia kan akan terus produksi, ya kan? Dia akan terus produksi. Nah karena itu saya kira perlu juga pendekatan yang sistemik dari hulu ke hilir. Dalam artian apa? Ini kan sasaran yang paling rentan adalah masyarakat, ya kan? Dan itu masyarakat bawah. Bahkan bukan cuma itu, ibu-ibu, anak sekolah, pegawai negeri, semua terpapar judi online ini. Dan celakanya judi online ini didesain sedemikian rupa, algoritmanya membuat orang adiktif. Dan mereka memang sudah mempelajari neuroscience lah, gitu ya. Jadi sekali kita ikut judi online, kita kayak lengket di situ. Kita merasa menang, kita merasa apa segala macam, padahal kita sedang dieksploitasi. Ya etik, sangat etis. Sama seperti lagunya Roma Irama. Gitu ya. Jadi kalau dengan adiktif kayak gitu, saya kira kan harus ada pendekatan yang lebih luas ya. Misalnya literasi yang lebih kuat ke masyarakat bawah, bahwa main judi online itu nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, bahwa dia terjebak dalam satu praktek penipuan yang sangat sistematis. Karena nggak ada pernah orang kaya karena main judi online, gitu. Bukan cuma main judi juga enggak. Ya, Judi offline dan online tidak membuat kaya. Iya, ya pasti kalau itu. Yang kaya kan bandarnya. Bandarnya, gitu. ya. Karena algoritmanya yang paling ngeri di judi online, beda sama offline. Algoritma judi online ini membuat orang adiktif, gitu. Dan dia mempermainkan psikologi orang. Jadi kalau kita misalnya pasang 10.000 gitu. Nah, untuk main berapa kali, 10 kali itu kemungkinan kita menang bisa 2-3 kali. Gitu, 3-4 kali itu untuk pertama. Nah, lalu dia kemudian ngelihat pattern kita apakah pasangnya tetap segitu atau naik. Naik dia kasih menang lagi, gitu. Begitu naik di angka tertentu, tak, baru dia kalahkan. Kita penasaran karena kita udah habis banyak, main lagi ya kan, sampai bisa menggantikan yang loss itu tadi, gitu. Nah itu algoritmanya disusun sedemikian rupa untuk itu, sampai kemudian terjerat sama pinjaman online yang di bawah itu, Sama-sama pinjol ilegal itu ya. Pinjaman online ilegal, karena ada juga pinjaman online yang legal. Saya itu gitu. tetap punya keyakinan ya, artinya kita harus ada pada satu energi yang sama, bahwa negara nggak boleh kalah gitu. Oh ya pasti, Mau mana boleh negara hilir kalah gitu. sama Ya judi kan? online. Masa kita kalah, meskipun sampai sekarang kita masih melihat bahwa ya otoritas masih belum bisa menggrab lah persoalannya ya, karena memang itu tadi ternyata ada kompleksitas dan sebagainya. Nah satu sisi ini kan satu soal literasi digital masyarakat juga kan, banyak orang yang akhirnya kenapa ibu-ibu banyak dan sebagainya. Yang kedua ya kita tahu kan banyak menyasar pesohor-pesohor nih dalam yang sudah ditangkap oleh polisi, yang dianggap ikut mempromosikan dan sebagainya di platform saya sebut TikTok lah gitu kan, banyak sekali digunakan. Pertama, apa nggak ada ya? Atau jangan-jangan sudah? Misalnya platform TikTok itu dipanggil karena paling banyak di situ. Tolonglah bikin sesuatu, jangan hanya berlindung dari community guidelines misalnya. Kan harus ada upaya-upaya, ada diskresi lah kalau emang ini eksesnya besar. Sudah ya? Sudah kita lakukan. Nah itu di masa Pak Budi Ari waktu itu ya, itu sempat kita kumpulkan semua platform digital dan kita minta mereka komit dengan pemberantasan judi online ini, dan mereka menunjukkan komitmennya. Jadi setiap bulan ada laporan berapa banyak konten-konten yang hasil patroli yang mereka lakukan ya, dan juga aduan-aduan yang masuk ke platform digital, mereka men-take down segala macam. Dan ya tadi Mas menyebutkan TikTok, TikTok justru yang paling aktif. Paling aktif ya? Paling aktif. Dan karena platform-platform lain sejauh juga. pantauan saya paling banyak ada di TikTok. itu. Ya. Termasuk yang terbaru, TikTokers yang justru dijadikan duta. Set tuh. Yang penyumas itu. Sadbor. Ya, Sadbor. Mas Nesar melihat ini gimana? Ya, saya prihatin karena ini membuktikan rendahnya literasi itu tadi. Satu. Ya, yang pertama kita kan cukup senang melihat ada kreativitas ya di masyarakat desa kayak Sadbor itu ya, di mana dia mengajak juga tetangga-tetangganya untuk buat konten lah yang kreatif di TikTok gitu, joget bareng, dan jogetnya kemudian menjadi viral gitu ditiru di banyak konten-konten yang lain. Tapi dia ternyata secara nggak
sadar maupun tidak sadar mempromosikan judi online. Dan gitu. fenomena itu banyak sekali. Artinya pesohor-pesohor dengan followers yang cukup banyak. Betul. Dalam konteks dunia maya kan ini yang sangat bahaya sekali. Betul. Nah itulah membuktikan bagaimana dahsyatnya jejaring ini. Jadi saya kira yang paling penting untuk mengatasi ini adalah memberikan penyadaran gitu ya, atau memberikan satu kesadaran tentang bahaya judi online di tingkat grassroots gitu, dalam bentuk literasi digital. Dan ini bukan cuma tanggung jawab Kominfo, tapi juga Komdigi sekarang itu ya. Komdigi ya sekarang ini, tapi juga tanggung jawab hampir seluruh elemen-elemen masyarakat saya kira ya. Jadi mungkin dari kelompok-kelompok misalnya agama gitu ya, lalu sekolah, tempat-tempat kerja. Jadi seperti terhadap kampanye kita terhadap bahaya narkoba ya, melibatkan begitu banyak stakeholder lah